Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini tidak putus-putusnya kasih setianya dalam hidup kita. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah naikkan pengagungan kepada Tuhan, dan biarlah semua yang kita sudah persembahkan itu berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku yang terkasih, kita akan dengar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 60 sampai kepada ayat yang ke-66. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 60 sampai kepada ayat yang ke-66 di Alkitab saya 119, ya halaman 119. Kalau sudah dapat katakan amin. Ayat ini akan kita baca secara responsoria, ya, secara bergantian. Nanti saya baca ayat yang ke-60, lalu saudara baca ayat yang ke-61 sampai kepada ayat yang ke-66. Demikian firman Tuhan. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Sama-sama. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Katakan amin. Haleluya. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan, saudaraku yang terkasih. Ya, temanya adalah mengapa banyak yang mundur. Ya, mengapa banyak yang mundur. Ya. Firman Tuhan hari ini, mari ya kita persiapkan dan kita terima supaya firman ini akan menjadi rema dan tentunya menjadi kekuatan dalam setiap pribadi kita. Amin. Ya. Perhatikan di dalam ayat yang ke-66 mencatat, mulai dari waktu itu dikatakan. Ya. Mulai dari waktu itu. Ya. Banyak murid-muridnya. Ya. Yaitu banyak murid-murid Yesus yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Di dalam perjalanan pelayanan daripada Yesus, ya, kita sering sekali mendengar, ya, di mana ada Yesus, maka orang-orang akan berbondong-bondong, ya, orang-orang berduyun-duyun, ya, untuk mengikut dia. Ya. Bukan hanya mengikut dia, berbondong-bondong untuk mengikut dia, tetapi banyak di antara mereka mengambil suatu keputusan untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi murid Yesus. Ya. Sebenarnya murid Yesus itu bukan hanya 12. Mungkin kita semua yang paling kental, yang paling bisa kita ingat itu murid Yesus ada 12. Ya. 12 rasul. Tetapi bukan hanya 12, saudaraku yang terkasih. Ya. Tetapi ada banyak saudaraku pengikut Yesus yang dikelompokkan sebagai murid Tuhan. Ya. Sebagai murid Yesus. Ya. Jadi bukan hanya 12.
Alkitab tidak ada mencatat berapa banyak sesungguhnya. Tetapi dikatakan berbondong-bondong. Banyak sekali orang mengikut Yesus. Ya. Mengambil keputusan untuk menjadi murid Yesus. Banyak sekali. Ya. Dan di awal perjalanan Yesus, dia menawarkan, dia mengajak kepada orang-orang banyak, orang-orang yang berbondong-bondong. Yesus katakan, mari ikutlah aku. Ya. Dia mengundang orang-orang yang ada di sekitaran Yesus pada saat itu. Orang-orang yang banyak, orang-orang yang berbondong-bondong supaya mereka mengikut Yesus. Dan tanpa berpikir panjang. Ternyata banyak sekali orang yang memutuskan untuk mengikut dia. Ya. Kenapa saudaraku? Mengapa mereka putuskan sedemikian? Tentu karena mereka sangat takjub dengan kehebatan Yesus. Ya. Mereka itu kagum dengan semua mujizat-mujizat yang diperbuat oleh Yesus. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dan itu terjadi. Mereka mengalami. Oleh sebab itu mereka tidak pikir panjang. Untuk mengikut Yesus. Mereka tidak pikir panjang untuk menjadi murid Yesus. Tapi ternyata lama kelamaan berjalannya waktu. Ya, banyak di antara mereka yang mundur. Ya. Dan tidak lagi mengikut dia. Meninggalkan Yesus. Tidak lagi mau menjadi pengikut Yesus. Apalagi murid Yesus. Mengapa? Karena ternyata mengikut Yesus tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Ternyata berbeda dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka bayangkan, apa yang mereka harapkan. Ternyata berbeda. Mari, saudaraku yang terkasih, hari ini kita sama-sama belajar. Supaya kita diteguhkan, diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ya, mari kita lihat mengapa banyak yang mengundurkan diri. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-26 sampai kepada ayat yang ke-27, lalu 41, 60 dan ayat yang ke-66. Perhatikan di dalam ayat 26 dan ayat yang ke-27, dalam pasal yang sama. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu di dalam ayat yang ke-41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Lalu 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya dan murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ya. Mengapa banyak yang mengundurkan diri? Ya. Yang pertama, karena kecewa. Ya. Itu sebab murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus, mereka mengundurkan diri karena mereka kecewa.
tidak memperoleh apa yang mereka cari dari Yesus. Ya. Mereka kecewa karena tidak memperoleh apa yang mereka cari dari Yesus. Ya. Ini yang membuat mereka menjadi mundur, meninggalkan Yesus. Ya. Mereka kecewa, ternyata berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Ternyata berbeda dengan apa yang mereka bayangkan, apalagi yang mereka harapkan. Apa yang mereka cari tidak mereka dapatkan. Akhirnya apa? Mereka menjadi kecewa. Ya. Kekecewaan inilah yang menjadi alasan mereka untuk meninggalkan Yesus. Tidak lagi mau menjadi pengikut Yesus. Tidak lagi mau menjadi murid Yesus. Untuk lebih mengerti saudaraku, ya, mengapa banyak yang akhirnya mengundurkan diri. Ya, ini kisah ini tercatat mulai dari ayat yang ke-25 sampai kepada ayat yang ke-26. Ya, lumayan panjang saudaraku. Ya, nanti bisa saudara baca nanti di rumah. Amin. Ya. Di sana bagaimana kisah-kisah perjalanan Yesus, pelayanan Yesus. Ya, bagaimana ketika orang-orang Israel, ya, yang mengikut Dia, mereka disuguhkan, ya, mereka disajikan, ya, mereka dipersiapkan oleh Tuhan untuk makan manna dan lain-lain sebagainya. Saudara nanti bisa baca di rumah. Ya. Tapi saya akan coba uraikan secara singkat, ya, bagi kita semua. Ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya. Pada awalnya dikatakan banyak orang-orang memutuskan untuk mengikut Yesus. Mereka memutuskan untuk menjadi murid Yesus. Seperti yang sudah saya katakan. Ya. Karena mereka tertarik. Jadi hanya ketertarikan. Ya. Bukan karena sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Tetapi mereka tertarik dengan apa yang Yesus perbuat. Mereka tertarik dengan apa yang Yesus lakukan. Ya. Ketika mereka ada bersama dengan Yesus. Bagaimana Yesus melakukan banyak mujizat. Di hadapan mereka, bagaimana Yesus berkarya. Ya. Yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa bicara, ya. Yang buta bisa melihat, yang lumpuh berjalan, ya. Dan lain sebagainya. Dan itu mereka saksikan sendiri dengan mata kepala mereka sendiri. Ya. Jadi mereka hanya tertarik kepada hal-hal demikian. Pada mujizat. Bagaimana ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Dengan 5 roti dan 2 ikan. Yang sepatutnya tidak akan bisa dilakukan oleh manusia biasa. Tapi Tuhan lakukan. Itu yang mereka lihat. Mereka tertarik kepada hal-hal yang demikian. Mereka takjub. Dan itu yang menjadi alasan mereka untuk mengikut Yesus, untuk menjadi murid Yesus. Mereka berpikir, jika mereka ikut Yesus, jika mereka ikut dengan orang yang hebat, orang yang luar biasa seperti Yesus, maka segala sesuatu yang mereka mau pasti akan terpenuhi. Gampang bagi Yesus. Khususnya tentang kebutuhan perut mereka. Makanan mereka. Karena inilah yang dipersoalkan mereka. Ya. Sangat gampang sesungguhnya bagi Yesus. Dan memang itu tidak diragukan saudaraku yang terkasih. Yesus pasti akan selalu menyediakan roti bagi mereka untuk mereka makan. Amin. Tidak akan Yesus biarkan mereka terlantar, kelaparan. Pasti Yesus akan menyediakan makanan. Tapi ternyata mereka kecewa. Ya. Mereka kecewa. Karena ketika itu, garis bawahi, ingat baik.
Ketika itu, bukan setiap waktu, setiap saat mereka alami. Tetapi ketika itu dikatakan, ketika saat itu mereka tidak dapat roti. Jadi bukan seterusnya, bukan sering sekali, tidak. Tapi ketika itu, ketika saat itu mereka tidak dapat roti. Yesus yang tahu apa yang ada dalam benak pikiran mereka, malah Yesus berkata, carilah roti hidup, bukan roti secara jasmani. Bekerjalah untuk makanan yang tidak binasa, yang bertahan sampai kepada hidup kekal. Justru itu yang Yesus katakan. Dan mendengar itulah di ayat 41 mencatat, mereka bersungut-sungut. Ya. Mereka bersungut-sungut. Mengapa? Karena mereka kecewa. Ya. Mereka kecewa, ternyata ikut Yesus itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Mengikut Yesus tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka tidak mendapat apa yang mereka cari dari Yesus. Pada saat itu, inilah manjanya manusia ini. Ya. Dan fakta yang seperti inilah, saudaraku, ini masih terjadi sampai sekarang ini. Ini masih terjadi. Banyak sekali orang Kristen yang awalnya dia semangat untuk mengambil keputusan mengikut Yesus. Ya. Kalau murid Yesus berbeda lagi, lain cerita, harus dimuridkan. Tidak sama seperti jemaat biasa, tidak sama seperti pengikutnya. Naik level. Murid itu di sana banyak belajar tentang kebenaran. Tapi ini fakta. Pertama, awal mula mereka ya, semangat untuk ikut Yesus. Pertama sekali mereka rajin ke gereja. Mereka rajin berdoa. Ya. Mereka setia dalam melayani. Tapi dengan tujuan supaya diberkati. Bukankah banyak orang yang demikian? Supaya dia mendapat berkat. Supaya dia mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Mujizat itu akan terus terjadi dalam hidupnya. Pasti tidak akan ada penderitaan. Tapi ternyata tidaklah demikian. Tidak seperti yang mereka bayangkan, tidak seperti yang mereka pikirkan, apalagi mereka harapkan. Berbeda. Mungkin bertolak belakang. Ya. Karena itu tujuannya. Fokus kepada berkat Tuhan. Fokus kepada mujizat-mujizat Tuhan. Tapi tidak terjadi. Yang ada, mereka kecewa. Mereka mengundurkan diri. Ya. Menjadi murid ternyata dituntut penyerahan diri secara totalitas. Haleluya. Ya. Secara total. Tanpa syarat. Tanpa kompromi. Ternyata banyak sekali ujian di dalam mengikuti Yesus. Ya, banyak ujian.
sama seperti murid di bangku sekolah, akan banyak sekali ujian-ujian yang mereka hadapi. Benar anak sekolah? Kenapa? Supaya mereka bisa naik kelas. Ikut Yesus kok masalah tambah banyak. Ikut Yesus ini masalahku kok tambah. Ya. Masalah keluargaku kok tambah. Ikut Yesus ini kok aku malah susah dapat kerja. Ya. Kok susah sekali aku masuk kerja, dapat kerja. Kok susah sekali aku naik jabatan. Kok susah sekali saya naik pangkat. Ya. Ikut Yesus ini kok susah sekali cari jodoh. Ya. Ikut Yesus ini kok ternyata kok susah sekali jadi kaya. Pertanyaan-pertanyaan ini yang selalu adalah benak pikiran kita. Akhirnya banyak yang kecewa. Ya. Kenapa gini Tuhan? Kenapa gitu Tuhan? Aku sudah ikut Engkau Tuhan. Aku sudah setia Tuhan. Aku sudah banyak berkorban Tuhan. Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah serahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan, tapi mengapa keadaanku begini? Banyak orang kecewa karena tidak memperoleh apa yang dia cari. Kecewa karena itu fokus dia dalam mengikut Yesus. Fokus dia hanya berkat. Fokus dia hanya mujizat. Coba mari kita renungkan baik-baik. Apa sebenarnya tujuan kita mengikut Yesus? Apa tujuan kita sebenarnya sesungguhnya mengikut Yesus? Mengejar rotikah? Mengejar makanan jasmanikah? Atau mengejar roti hidup? Atau hidup yang kekal? Mana sebenarnya tujuan kita? Mana sebenarnya tujuan kita mengikut Yesus? Jika kita cari perkara-perkara jasmani, maka cepat atau lambat kita pasti akan kecewa. Ya. Kalau itu yang menjadi tujuan kita, kita mudah kecewa. Dan tidak menutup kemungkinan kita akhirnya menjadi mundur. Ya. Kalau hanya itu tujuan kita dalam mengikut Yesus. Ya. Hanya perkara-perkara jasmani saja yang menjadi pokok tujuan utama kita dalam mengikut Yesus. Mudah sekali kita akan dikecewakan dan akhirnya kita mengundurkan diri untuk mengikut Yesus, untuk tidak lagi setia di dalam mengikut Yesus. Tapi jika kita mencari perkara-perkara yang rohani, perkara-perkara surgawi, maka apapun yang terjadi, maka kita akan tetap setia. Katakan amin. Karena kita mencari perkara-perkara surgawi. Itu yang membuat kita menjadi semangat dalam mengikut Yesus. Apapun yang terjadi Tuhan, aku akan tetap setia. Setia mengasihi Tuhan, setia mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan. Jadi sesungguhnya Tuhan itu ya sangat mampu untuk memberikan apa saja bagi kita orang-orang percaya. Amin. Ya. Sering saya katakan, surga itu tidak kekurangan berkat untuk dicurahkan bagi saudara. Haleluya. Ya.
Di sana banyak berkat-berkat yang luar biasa untuk dia curahkan. Dia nggak kekurangan cara. Ya. Tapi yang pertama sekali, dia mau kita mencari dia. Dia rindu kita mau mencari pribadinya. Haleluya. Dia rindu kita sungguh-sungguh hanya fokus kepada dia. Percayalah saudaraku yang terkasih, Tuhan itu punya waktu dan cara yang terbaik untuk menolong umat-umatnya. Katakan amin. Ya. Makanya tetaplah setia. Jangan mundur. Haleluya. Ya, tetap setia, jangan mundur. Yang kedua, mengapa banyak yang mengundurkan diri? Yang kedua, kembali dalam ayat 60 dan ayat 66. Perhatikan Alkitab saudara. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ya. Yang kedua, alasan mengapa banyak mengundurkan diri. Yang kedua adalah karena tidak sanggup menerima kebenaran. Karena tidak sanggup menerima kebenaran. Karena tidak sanggup menerima perkataan Yesus yang keras. Ya. Murid-murid berkata, perkataan ini keras. Ya. Siapa yang sanggup mendengarnya? Dan ayat 66 berkata, mulai dari waktu itu. Mulai dari waktu itu. Waktu kapan? Waktu kapan saudaraku? Mulai dari waktu atau saat Yesus menyampaikan kebenaran. Mulai saat itulah ketika Yesus menyampaikan hal itu, menyampaikan kebenaran, banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saat Yesus menegur mereka dengan keras, menyampaikan kebenaran, maka banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri. Perhatikan kata banyak. Banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Yang mundur itu banyak. Berarti yang mundur itu banyak, yang bertahan sedikit. Dengan kata lain, yang tertinggal itu sedikit. Dengan kata lain, yang setia itu sedikit. Dengan kata lain, yang menerima kebenaran, yang menerima teguran, perkataan Yesus, ternyata sedikit. Banyak sekali orang tidak mau menerima perkataan yang keras. Banyak sekali jemaat yang tidak mau terima teguran. Ya. Tidak sanggup menerima kebenaran yang utuh. Keras sekali firman itu. Keras sekali khotbah itu. Keras sekali pendeta itu, om itu keras sekali. Siapa yang sanggup? Akhirnya mundur. Di zaman sekarang ini, saudaraku yang terkasih, jemaat itu maunya dengar yang lembut-lembut. Ya,
yang enak-enak. Ya. Kalau bisa yang lucu-lucu. Ya. Benar? Ya. Aku sayang nggak bisa melucu, agak sedikit susah untuk melucu. Saya tidak tahu apakah itu yang sudah Tuhan tetapkan bagi saya. Ya. Tapi inilah kenyataan zaman sekarang ini. Ya, banyak sekali jemaat-jemaat, kalaulah boleh firman itu lembut. Kalaulah boleh firman itu enak. Apalagi di zaman sekarang ini, tinggal pilih di YouTube. Mau pilih khotbah yang mana, jenis yang mana, siapa pengkhotbahnya, kita tinggal klik. Mana khotbah yang enak? Bisa kita cari dengan gampang. Mana khotbah yang cuma hanya menghibur, tapi belum tentu menegur. Menemplak. Mudah. Yang cerita hanya berkat, yang disampaikan hanya berkat. Banyak. Jangan salib yang disampaikan. Jangan penderitaan yang disampaikan. Kita tinggal pilih. Makanan yang lembut itu perlu. Tapi makanan yang keras itu juga perlu. Katakan amin. Tapi yang lembut untuk siapa? Yang kerasnya untuk siapa? Ada bagiannya. Haleluya. Haleluya. Ya. Firman Allah katakan di dalam Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-14. Makanan keras itu untuk orang-orang dewasa, supaya panca inderanya itu terlatih untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Terlatih. Supaya apa? Terlatih. Kayak gitu anak sekolah minggu ya. Jadi beda mana porsi untuk anak-anak yang masih muda, mana porsi juga makanan yang untuk orang yang dewasa. Mana saudara pilih? Kalau saudara pilih yang masih lembut, di sana ada papan hadiah banyak di sana. Apakah harus disuguhkan? Nanti dapat ini, dapat itu, dapat ini. Kalau kau rajin akan dapat ini. Kalau kau mau berdoa akan dapat itu. Masih yang lembut. Haleluya. Jadi itulah makanan yang lembut. Mau dikasih hadiah seperti itu? Bapak, ibu, rajin ke gereja. Nanti kau dapat itu, dapat buku, notes, pulpen, dan lain sebagainya. Mau? Ya. Enggak itu lagi bagian kita sebagai orang dewasa yang makanan keras. Tidak. Enggak mungkin anak sekolah minggu kita bicara tentang keselamatan itu mungkin masih enggak ada masuk dalam pikiran mereka, enggak mungkin. Masa antikris mereka mungkin tidak terima, tidak memahami, mereka tidak mengerti akan hal itu. Makanan lembut-lembutlah bagi mereka. Haleluya. Kalau mereka ditegur mereka nangis, pasti. Karena masih makanan lembut. Tapi bagaimana dengan kita yang sudah dewasa? Patutkah kita makan makanan keras? Patut. Kenapa? Karena kita sudah dewasa. Enggak lagi makan bubur. Kalau saudara makan bubur, berarti saudara sakit. Sedang sakit. Jadi kalau saudara makan makanan lembut, firman yang lembut, hanya itu yang kau inginkan, hanya itu yang bisa kau makan, berarti saudara sedang sakit. Mana yang saudara mau terima? Haleluya. Kita dewasa. Katakan amin.
Mari kita telan makanan yang keras. Haleluya. Mari kita makan makanan yang keras, firman yang keras, supaya rohani kita itu terlatih. Itu tandanya kita sudah dewasa. Itu tandanya kita sudah tidak lagi anak-anak lagi, makan makanan lembut. Haleluya. Haleluya. Ya. Meski firman itu keras, namun firman itu adalah kebenaran. Katakan amin. Ya. Firman Tuhan inilah kebenaran yang sejati. Firman Tuhan inilah kebenaran yang hakiki, yang tidak bisa diganggu-gugat. Buku-buku lain, novel, cerpen yang lain sebagainya, itu bisa diubah, bisa berubah. Tapi firman Tuhan tidak akan bisa pernah diubah. Ditambah dan dikurangi. Kebenaran yang sejati. Dan itulah, firman inilah yang menyelamatkan kita. Firman memang seperti palu yang menghancurkan. Namun akan memperbaiki dan menyelamatkan. Katakan amin. Sakit enggak di palu? Ya. Kenapa tukang pakai palu? Untuk membangun rumah yang bagus. Rumah yang indah. Dipergunakanlah palu. Sakit enggak di palu? Ya tentu sakit. Sakit enggak di saat ada lukamu, engkau tetesi dengan asam? Sakit enggak? Sakit, tapi mungkin itu yang bisa menyembuhkan lukamu. Sakit enggak kalau ada luka dibuat betadin? Perih enggak? Perih. Tapi ternyata itu yang menyembuhkan luka kita. Haleluya. Seperti disayat-sayat, sakit. Dikuliti, sakit. Kita ditegur, sakit. Haleluya. Paling sakit ditegur ini. Namun memperbaiki dan menyelamatkan, katakan amin. Lebih baik teguran-teguran nyata daripada kasih yang tersembunyi. Untuk apa saya menyampaikan yang lembut-lembut, berkat, mujizat, berkat, itu saja terus. Itu tidak akan menyelamatkanmu. Itu akan menambah kekecewaanmu ketika engkau enggak mendapatkan hal itu. Tapi banyak sekali orang mengundurkan diri. Tidak sanggup menerima kebenaran. Tidak sanggup menerima perkataan Yesus yang keras. Seperti murid-muridnya pada saat itu. Mari kita tetap setia. Katakan amin. Jangan mundur apapun yang terjadi. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua.